Selamat siang. Mau kemana Pak kita Pak? Hari ini aku diundang oleh Pasko ke rumahnya. Dan kita akan OTW ke rumah Pasko. Siap. Sama Irena. Hai Ren. Kita mau podcast ke Bang Pasko. Siap. Kalian ikutin terus ya sampai akhir, seru pasti. Hai, jadi kita udah nyampe di tempatnya Bang Pasko, Macan Idealis. Kita masuk aja. Apa di dalam? Bisa, yang lain ya. Kalau diundang di sana, siapa di tempat mana itu kan? Ren mau diwawancara. Enggak, bukan saya Pak, maaf. Gitu. Bapak saya. Iya. Podcast. Ini tempat podcastnya Bang Pasko. Kita bahas apa Ren? Nggak tahu sih, katanya mau diulik, mau tanya-tanya, tapi orang nggak tahu nih. Kayaknya emang no script ya. Jadi ngobrol itu kayaknya flow aja gitu. Ini saya hari ini diundang oleh Pasko ke tempat rumahnya. Dan kami akan berbincang-bincang masa lalu. Dan juga akan memberi motivasi kepada anak muda, khususnya anak-anak Ranah Minang, untuk bagaimana mencapai masa depan. Cocok ya? Cocok. Nah, dia juga akan mencapai masa depan untuk membangun negeri, tapi berbeda. Jalurnya berbeda. Aku dari jalur pengusahanya, dia akan maju di jalur politik. Tapi tujuannya sama. Bagaimana kita harus bangun Ranah Minang. Masya Allah. Kalau nggak kita siapa lagi? Itu. Ini yang keren dari Om Basko ya, seorang pengusaha besar di Minangkabau. Beliau ini kan legend. Orang Minang pasti tahu yang namanya Basko lah, pasti. Kalau kita lewat dari bandara mau Kota Padang tuh pasti lihat tuh monumental beliau tuh kan di sebelah kiri jalan. Om Basko. Satu sisi apa ya? Saya ingin belajar banyak sebenarnya sama tokoh senior. Tokoh yang memang Om, by the way Om masuk di survei loh Om. Hah? Orang kaya berpengaruh di Sumatera Barat. Bener ada. Oh iya Bang, ada Bang. Ada. Wow. Serius Om. Nanti aku bakal tunjukin Om, tapi jangan kita tunjukin di sini, tapi kita tunjukin ke Om aja ntar. Orang kaya berpengaruh di Sumatera Barat, nah ini dia. Sekarang udah mampir ke rumah gua bro. Setiap sholat subuh tidak boleh tidur lagi. Rezeki itu ada nak ketika matahari sebelum terbit. Itu Om lakukan sampai sekarang. Di prinsip Om ketika itu tidak ada pedagang motor yang kaya, tidak ada tukang jahit yang kaya, tidak ada tukang petai yang kaya. Om selalu ingin berubah. Jadi dagangan apapun yang Om lakukan itu adalah satu proses untuk Om mencapai tujuan Om. Untuk mencapai tujuan proses dari semua kehidupan. Om ingin mencoba sesuatu yang orang bilang tidak mungkin. Karena bagi Om mencoba itu aja dah sukses gitu. Suatu kemauan kita untuk melawan kemiskinan itu, untuk pergi merantau itu, aku udah tekadkan dari kecil. Jadi miskin itu tidak aku tidak mau aku nikmati, dan miskin itu aku lawan. Itu hasil kecil kita bicara gitu, dan kita wujudkan. Oke, halo sahabat-sahabatku. Hari ini, sore ini dari rumah aku udah sampai ketemu Pasko. Siap. Di rumah Pasko hari ini, dan kita sudah banyak berbincang-bincang ya. Bincang-bincang yang pasti kita perbincangan adalah masalah Sumatera Barat. Sumatera Barat itu adalah kampung halaman kami Ranah Minang. Dan banyak juga dalam channel kita ini banyak bahasanya setengah-setengah ada Minangnya ya Pasko ya.
mungkin 70% tadi bahasa Minang. Bahasa Minang. Jadi saya juga bawa anak saya Iren. Jadi kita udah selesai, Papa udah selesai podcastnya sama Bang Vasco. Kalian nonton mau juga. Vasco mau tantangin pakai bahasa Minang maksudnya? Iya. Bahasa Minang sih. Waduh. Sikit-sikit ya, Pak. Sama sekali, jadi Papa udah selesai ngobrol di podcastnya Bang Vasco. Kalian nonton juga di podcastnya Bang Vasco. Terus kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Keluarga Vasco dan juga YouTube channelnya Bang Vasco. Jadi Bang, coba Bang kasih sedikit tadi kira-kira ngobrolin apa aja sih Bang? Yang tadi ya? Yang di tempat Macan Idealis apa yang ini tadi? Yang di tempat Abang. Jadi sebenarnya gini, kalau ini kebanggaan yang luar biasa ya buat gue Rene. Seorang tokoh legendaris perantau Minang sukses, seorang Om Bas Rizal Koto mampir ke rumah kita. Ini kebanggaan banget Om, jujur Om ya. Jadi apa ya, jadi sebuah ini pasti yang pertama gue banggain ke nyokap bokap gue dulu. Mas gue mampir ke rumah gue. Itu, dan dapat banyak banget insight-insight yang selama ini kita tahu beliau ini adalah seorang pengusaha yang sukses dengan proses yang dari sangat minus akhirnya menjadi seorang yang luar biasa. Banyak banget pelajaran yang gue petik di sini, dan gue pengen banget beliau ini sharing tentang apa yang beliau jalanin prosesnya. Karena gue tuh sangat melihat seorang itu sebenarnya bukan dari siapa beliau sekarang, tapi prosesnya itu yang paling sekali apa ya Om ya. Pas ini kebetulan anak background aku anak teknik kimia di UI Om. Jadi kalau teknik kimia ini beliau background keilmuan yang memang menciptakan proses Om. Bukan dari barang mentah menjadi barang jadi. Nah ini barang mentah dulu, sekarang barang jadi begini. Prosesnya ini yang kita pengen tahu, apa sih prosesnya, tumbukannya apa, ininya apa. Dan jadi apa? Jadi apa? Ini keren. Makasih banyak banget Om. Iya, terima kasih. Jika aku jujur aja, aku ketika Om diundang oleh Vasco ke sini, Om bangga. Kebanggaan Om pertama itu melihat anak-anak ranah Minang, anak muda yang peduli sama kampung halamannya. Vasco ini peduli sama kampung halamannya, maka dia pun untuk maju mencalekkan diri pun dia maju melalui dapil 1 Subang. Ini gara-gara Om juga nih. Tadi Ya. sebenarnya Aku yang dorong dia. Dia yakin aku dengan banyaknya anak muda kita di parlemen, maka Sumatera Barat itu akan kita bangun di semua lini. Om Basko nggak boleh gue maju tempat lain, harus di kampung halaman sih. Nah, itu dia. Harus di kampung halamanku. Oh Iya. siap. Kalau udah ada beliau kan makin pede kita. Iya. Aduh luar biasa Om. Jadi kan kalau mau tahu selengkapnya apa sih yang kira-kira diobrolin sampai berapa lama tadi Bang? 1,5 jam ada ya? 1,5 jam. Iya, dua Nah. part lagi kita potong tuh harus. Tuh. Jadi kalian kalau mau tahu, kalian mesti tonton juga videonya apa yang diobrolin gitu. Ada rahasia Om Basko yang belum pernah diomongin tuh. Tuh rahasia yang nggak ada di YouTube channel yang lain. Pokoknya jangan lupa Di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share video ini. Ya. Thank you. Thank you Bang Assalamualaikum. udah ngundang kita. Thank you Ren.